Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Mahfuza dengan NPM 2410010320 dari kelas 1N reguler pagi. Di sini saya akan menyampaikan apa saja komponen-komponen yang terdapat di motherboard. Pertama-tama, apa sih motherboard itu? Motherboard atau bisa juga disebut dengan mainboard merupakan perangkat keras berbentuk open circuit serta saling terhubung. Dapat dikatakan, mainboard ini merupakan pusat penghubung dari semua perangkat keras pada komputer. Selanjutnya kita masuk komponen apa saja yang terdapat di motherboard. Yang pertama ada slot RAM. RAM atau merupakan singkatan dari Random Access Memory, memori jangka pendek pada komputer yang berfungsi menyimpan data yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi dan membuat file. Slot RAM berfungsi untuk meletakkan RAM pada motherboard. Selanjutnya nomor 2 ada soket CPU. CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit. Fungsi utama komponen ini yaitu untuk meletakkan prosesor serta menghubungkan melewati lubang-lubang sesuai dengan keci komputer. Yang kedua ada BIOS atau Basic Input Output System. BIOS yaitu perangkat lunak atau program antarmuka tingkat dasar yang memiliki fungsi pada motherboard untuk mengatur proses input dan output data pada sebuah komputer. Program BIOS sendiri terdiri dari ROM atau Read Only Memory serta fungsinya sebagai pengatur suatu komponen yang terhubung pada mainboard agar dapat bekerja. Keempat ada slot IDE atau Integrated Device Electronic, menjadi bagian-bagian motherboard laptop yang memiliki fungsi untuk menghubungkan hard disk atau optical drive seperti CD-ROM, DVD dan sebagainya. Yang kelima ada slot SATA. Slot SATA atau Serial Advanced Technology Attachment dalam fungsi motherboard memiliki kegunaan sama dengan slot IDE, namun bentuknya berbeda. Sekarang ini slot SATA lebih banyak digunakan motherboard daripada slot IDE atau IDE. Yang keenam ada slot AGP. Slot AGP atau juga disebut dengan Accelerated Graphic Port, salah satu jenis port di dalam motherboard menurut fungsi motherboard. Perangkat ini sebagai bus pendukung yang ada di graphic card serta mempunyai kemampuan tinggi. Fungsi lainnya sebagai menyambung data dan grafik atau card ke CPU tanpa melalui memori utama. Yang ketujuh ada slot PCI atau Peripheral Component Interconnect, digunakan pada komputer IBM sejak tahun 1992. PCI merupakan komponen motherboard yang berfungsi sebagai penyambung ke komputer bertipe 32 bit. Nomor 8 ada NOR bridge, nama lainnya yaitu Memory Controller Hub atau MCH. Dalam kinerja mainboard, NOR bridge lebih berpengaruh daripada South bridge. Fungsi motherboard bagian ini sebagai penghubung sistem memori dan grafik controller dari CPU melewati bus yang kecepatannya tinggi dan menuju South bridge. Yang ke-9 ada CMOS atau juga Complementary Metal Oxide Semiconductor, termasuk bagian-bagian motherboard yang berfungsi sebagai menyimpan aturan BIOS lalu menyalurkan daya saat komputer mati. CMOS bisa dikatakan sebagai RAM yang memiliki kapasitas kecil dan menjadi media penyimpan data hardware, pengaturan tanggal dan waktu, pengaturan BIOS, pengaturan booting, dan lain-lain. Ke-10 ada konektor power supply, adalah unit komponen motherboard yang berbentuk pin yang menghubungkan mainboard dengan power supply pada komputer. Ke-12 ada South bridge controller. South bridge bisa dibilang bagian chipset yang menangani komponen yang tidak ditangani North bridge. South bridge merupakan alat pengontrol keyboard dan mouse, bus IDE, USB, dukungan plug dan play, fitur manajemen daya serta sebagai jembatan PCI dan ISA. Yang ke-13 ada flash ROM.
Flashroom atau disebut juga memori kilat berfungsi untuk membaca, menulis, mencari tahu, verifikasi dan menghilangkan chip kilat yang bisa terbaca dan terprogram serta tetap dapat menyimpan data tanpa adanya pemberian arus listrik. Yang ke-14 ada konektor power supply atau CPU fan. CPU fan ini merupakan komponen penyambung antara komputer dengan kipas atau CPU. Seperti halnya kipas yang digunakan kita kepanasan, itulah CPU fan yang memiliki fungsi sama, yaitu untuk menjadi CPU agar tetap dalam suhu normal. 14. Pengontrol super input dan output. Pada tahun 1980-an, pengontrol ini mulai dipergunakan pada mainboard komputer, sedangkan pengontrol super merupakan bagian tempat terkumpulnya beberapa soket seperti untuk mouse, keyboard, serta percetakan dan lainnya. Yang terakhir ada audio codec. Bagian-bagian motherboard dan fungsi audio codec merupakan alat yang ada di dalam fungsi motherboard. Bagian ini untuk mengkodekkan audio analog sebagai audio digital lalu menerjemahkan kembali ke audio analog lainnya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam presentasi saya. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.